Ingrid Seward menulis biografi tentang keluarga kerajaan Inggris, membeberkan tentang hari-hari memilukan setelah kematian Putri Diana. Seward menuangkan itu lewat satu kutipan dalam bukunya yang berjudul My Husband and the Inside Story of Royal Marriage. Dia menyebut saudara laki Putri Diana, Earl Spencer, ingin menjadi satu-satunya orang yang berjalan di belakang peti mati saudarinya itu. Permintaan inilah yang tidak disetujui keluarga kerajaan. Menurut Seward, Pangeran Charles juga ingin berjalan bersama dengan William dan Harry untuk mengiringi peti mati Putri Diana sebagai tanda penghormatan terakhir. Inilah yang menjadi perdebatan tak berkesudahan yang akhirnya disetujui oleh Spencer lewat sebuah percakapan per telepon. Jelaslah bagi Spencer, terlepas dari perasaan pribadi apapun yang mungkin dia miliki, pangeran dan putra-putranya akan berjalan di belakang kereta yang membawa peti mati sang putri, ucap dia. Namun, membujuk Pangeran William bukan hal yang mudah, sebab ia hanya mau berjalan di belakang kereta jenazah jika sang kakek yang dekat dengannya juga bersedia melakukannya. Awalnya William menolak mentah-mentah Charles memohon padanya dan mengatakan itu hal yang salah kalau dia tidak menemani mereka, ungkap Seward. Pangeran Philip mempertimbangkan keinginan cucunya. Barulah anak tertua Putri Diana itu setuju untuk berjalan di belakang peti mati bersama sang kakek. Hubungan Putri Diana dan Pangeran Philip kian memburuk, tapi Pangeran William justru semakin dengan sang kakek, tulis Seward. William yang masih anak-anak saat itu hanya ingin sang kakek berada di sisinya saat ia harus menghadapi hal paling mengerikan dalam hidupnya itu. Dalam sebuah wawancara di tahun 2017, The Duke of Cambridge mengaku berjalan di belakang peti mati ibunya adalah salah satu hal tersulit yang harus dia lakukan. Siapapun yang kehilangan orang tersayang, terutama orang yang melahirkannya, pasti akan merasakan hal yang sama seperti Pangeran William. Apalagi Putri Diana meninggal dalam kecelakaan tragis yang pasti menimbulkan rasa traumatik bagi anak-anaknya yang saat itu masih belum dewasa. Cerai dengan Pangeran Charles, Putri Diana dapat kompensasi besar. Layaknya masyarakat pada umumnya, Putri Diana dan Pangeran Charles harus melalui proses hukum yang panjang ketika menjalani proses perceraian. Pangeran Charles juga harus memberikan kompensasi perceraian kepada mantan istrinya. Hanya saja status sebagai mantan istri anggota kerajaan Inggris membuat Putri Diana memperoleh dana kompensasi perceraian yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Putri Diana dan Pangeran Charles mengumumkan perceraian mereka pada tahun 1992 setelah 11 tahun menikah. Mereka butuh waktu 4 tahun untuk benar-benar resmi bercerai. Selain itu, Putri Diana juga harus kehilangan fasilitas dan gaya berpakaian yang ia dapat selama menjadi istri seorang pangeran. Pengacara dan pihak istana Buckingham mengumumkan ibu dua anak ini akan mendapatkan uang tunai dalam satu kali pembayaran sebagai kompensasi perceraian. Tentu saja jumlah yang didapat sangat fantastik, mengingat anggota kerajaan juga memiliki kekayaan yang tak dihitung nilainya. Tidak ada yang tahu pasti berapa rincian jumlah uang yang didapat Putri Diana. Namun surat kabar di London mencoba menguak total uang yang diperoleh oleh wanita yang lahir tanggal 1 Juli tahun 1961 ini. Berdasarkan laporan yang ada, Putri Diana menerima kompensasi perceraian sebesar 22,5 juta dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp 335 miliar. Ia juga mendapatkan gaji sebesar 600.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8 miliar untuk membayar kantor pribadinya. Jumlah tersebut tentu saja tak sebanding dengan total kekayaan keluarga kerajaan Inggris yang mencapai 88 juta dolar Amerika Serikat atau Rp 1,3 triliun.